Cerita ini diambil dari kisah yang tidak boleh dianggap remeh. Jika kamu mudah takut, sebaiknya jangan nonton sendirian. Pernah dengar tentang pasar yang tidak pernah buka di siang hari? Pasar yang tidak tercatat di peta, tidak bisa ditemukan lewat Google, dan hanya muncul saat malam Jumat Kliwon. Benar, namanya adalah pasar hantu. Sebelum lanjut pada ceritanya, bantu subscribe, like, dan komentar. Malam itu hujan turun rintik-rintik sejak maghrib. Jalan desa tampak lengang, hanya suara katak dan desir angin yang menggeser daun pisang. Tidak ada yang aneh, sampai aroma kemenyan tercium samar di udara. Aku, Raka, sedang mengendarai motor pulang dari kota. Jam sudah menunjukkan hampir tengah malam, dan jalur hutan ini memang jalan pintas paling cepat. Orang desa sering bilang, jangan lewat sini kalau sudah larut. Tapi aku mengabaikannya. Aku pikir itu cuma cerita lama untuk menakut-nakuti. Sampai akhirnya, lampu motorku berkedip lalu mati. Aku menepikan motor. Anehnya, di kejauhan terlihat cahaya temaram, seperti lampu minyak berderet rapi. Saat aku mendekat, dadaku mendadak sesak. Di hadapanku berdiri sebuah pasar. Pasar itu tidak pernah ada di siang hari. Lapak-lapak bambu berjajar rapi, diterangi lentera kuning pucat. Orang-orang berlalu lalang, berpakaian lusuh seperti dari zaman berbeda. Ada yang mengenakan kebaya sobek, ada pula yang berkain kafan kotor. Bau tanah basah bercampur anyir darah membuat perutku mual. Aku ingin mundur, tapi kakiku terasa berat. Seorang wanita tua mendekat, wajahnya keriput, matanya hitam pekat tanpa putih. "Silakan belanja, Nak," katanya dengan suara serak. Tapi ingat satu aturan. Ia tersenyum. Di pasar ini manusia tak boleh menawar. Aku mengangguk kaku. Aku berjalan di antara lapak. Barang-barang yang dijual terasa aneh. Pisang yang masih meneteskan tanah kuburan. Kain hitam yang berdenyit seperti bernafas. Perhiasan berkarat yang terasa hangat saat disentuh. Di salah satu lapak, aku melihat dompetku sendiri. Aku terhenti. Pedagangnya pria tinggi berjubah hitam. Wajahnya samar seperti tertutup kabut. "Itu milik saya," kataku pelan. Ia terkekeh. "Semua yang kau cari ada di sini." Aku melihat label harga, bukan angka, melainkan tulisan 3 tahun. "Ini maksudnya apa?" tanyaku. Jawabnya singkat, "Umur." Aku mundur. Jantungku berdetak makin kencang. Aku sadar, barang di pasar ini dibayar dengan sesuatu yang bukan uang. Aku ingin pergi, tapi lorong pasar terasa memanjang berputar-putar. Setiap kali aku mencoba keluar, aku kembali ke titik semula. Lalu aku mendengar tangisan anak kecil. Di sebuah sudut pasar, seorang bocah duduk di tanah. Wajahnya pucat kebiruan. Ia memegang mainan kayu patah. "Om, tolong aku pulang," katanya lirih. Aku menoleh ke pedagang di sampingnya. "Harganya?" tanyaku refleks. Pedagang itu tersenyum lebar, memperlihatkan gigi hitam runcing. "Nyawamu setengah." Aku tersencak. "Tidak, terlalu mahal. Bisa kurang?" Begitu kata menawar keluar dari mulutku. Pasar mendadak sunyi. Semua pedagang berhenti bergerak. Lentera berayun sendiri. Angin dingin menyapu wajahku. Aku merasakan ratusan mata menatapku. Dari kejauhan terdengar suara berat bergema. Tanah bergetar. Lapak-lapak berubah busuk. Wajah para pedagang memanjang. Mata mereka merah menyala. Wanita tua yang tadi menyambutku kini berdiri di depan. Lehernya patah miring. "Sudah kubilang," katanya lirih, "tak boleh menawar." Tangan-tangan hitam keluar dari tanah, mencengkeram kakiku. Aku menjerit, mencoba melepaskan diri. Nafasku sesak, dadaku terasa ditingih batu. Di saat hampir pingsan, aku teringat doa yang diajarkan ibuku. Dengan sisa tenaga, aku membaca ayat demi ayat. Suaraku bergetar, tapi aku tidak berhenti. Pasar itu menjerit, cahaya lentera padam satu persatu. Tangan-tangan hitam melepas cengkramannya. Aku terjatuh ke tanah, dan semuanya gelap. Aku terbangun di pinggir jalan hutan. Motorku tergeletak.
Lampunya menyala normal. Jam di ponsel menunjukkan 00.01. Aku pulang dengan tubuh gemetar. Kupikir semuanya hanya mimpi. Sampai pagi harinya, aku menemukan sesuatu di saku jaketku. Dan sejak malam itu, setiap kali hujan turun tengah malam, aku mendengar suara samar dari kejauhan. Tawar lagi, bayarannya nyawamu dewe. Sejak malam itu, hidupku memang kembali normal. Terlalu normal. Aku masih bekerja, masih makan, masih tertawa. Tapi setiap Jumat Kliwon, tubuhku selalu terbangun sendiri tepat pukul 00.00. Bukan karena mimpi, melainkan karena bau kemenyan yang tiba-tiba memenuhi kamar. Awalnya hanya bau, lalu suara, tek, tek, tek. Suara bambu dipukul. Suara yang sama persis seperti di pasar itu. Aku mencoba menutup telinga, membaca doa, tapi suara itu kini bukan datang dari luar rumah, melainkan dari dalam kepalaku. Beberapa hari kemudian, orang-orang desa mulai berubah sikap. Mereka bilang wajahku terlihat pucat, bayanganku sering bergerak lebih lambat dari tubuhku. Dan yang paling aneh, aku tak pernah terlihat di cermin saat malam. Puncaknya terjadi pada Jumat Kliwon berikutnya. Tengah malam, aku terbangun berdiri di depan rumah, tanpa ingat bagaimana bisa sampai di sana. Kakiku melangkah sendiri menuju hutan. Aku berusaha melawan, tapi tubuh ini bukan lagi milikku sepenuhnya. Dan di sana, pasar itu berdiri lagi, lebih ramai, lebih terang, lebih hidup oleh yang sudah mati. Perempuan tua itu menungguku di gerbang. "Wis bali le," katanya lembut. "Utangmu durung lunas. Aku sudah keluar, aku selamat." Ia bersenyum. "Kowe mung metu ragamu, nyawamu isih ning kene." Aku tersadar, aku memang melanggar aturan, dan hukuman pasar hantu tidak selalu langsung mati. Aku dibawa ke lapak paling tengah. Di sana, ada cermin besar berbingkai kayu jati. Saat aku melihatnya, aku tidak melihat diriku. Yang kulihat adalah pedagang berjubah hitam, berdiri kaku, matanya kosong, mulutnya tersenyum lebar, dan di dadaku tergantung papan bambu bertuliskan "Pedagang Baru". Perempuan tua itu berbisik di telingaku, "Saiki tugasmu mung siji, nunggu wong urip sing kesasar, lan mesteake ora ono sing metu tanpa mbayar." Sejak malam itu, orang desa mulai sering mendengar pasar di hutan, dan jika ada orang yang masuk dan melihat pedagang yang wajahnya mirip manusia biasa, itu aku. Aku yang dulu melanggar pamali, aku yang dulu menawar, dan aku akan selalu mengingatkan satu hal. Dengan suara yang bukan lagi suaraku, aja nate nawar ning pasar hantu, mergo sing dibayar dudu duit, nanging nyawamu dewe. Plot twist utama. Tokoh utama sudah mati sejak awal. Sejak keluar dari hutan malam itu, Raka merasa hidupnya kembali normal. Tapi ada satu detail kecil yang selalu ia abaikan. Tidak ada satupun orang yang benar-benar menyentuhnya. Ibunya selalu bicara dari jarak jauh. Teman-temannya tak pernah berjabat tangan. Dan setiap kali ia duduk di warung, kursi di depannya selalu. Plot twist utama. Tokoh utama sudah mati sejak awal. Sejak keluar dari hutan malam itu, Raka merasa hidupnya kembali normal. Tapi ada satu detail kecil yang selalu ia abaikan. Tidak ada satupun orang yang benar-benar menyentuhnya. Ibunya selalu bicara dari jarak jauh. Teman-temannya tak pernah berjabat tangan. Dan setiap kali ia duduk di warung, kursi di depannya selalu kosong. Seolah orang-orang tak menyadari keberadaannya. Pada malam Jumat Kliwon terakhir, Raka kembali mendengar suara pasar. Namun kali ini, ia tidak berjalan menuju hutan. Pasar itu muncul di belakang rumahnya. Dan di tengah pasar, ia melihat sesuatu yang membuat kakinya lemas. Sebuah kain mori, sebuah nisan kayu, dan foto dirinya sendiri. Pedagang berjubah hitam berkata pelan, "Kowe ora tau metu saka kene le, ragamu sing mati ning alas bengi kuwi."
barulah Raka sadar